Puji Tuhan saudara sekalian, saya mengharap saudara sekalian di rumah baik-baik. Kalau memang sudah mulai ke kantor dan kerja, mohon tolong sering cuci tangan pakai sabun dan kedua pakai masker. Dan kalau bisa jangan sering ketemu banyak orang ya. Mari kita usahakan jaga diri kita sendiri. Kemarin saya dapat sedikit tips dari dokter, karena tips dari dokter bahwa yang paling penting ini sekarang bukan imun kita, bagaimana kita menjaga kesehatan kita, itulah yang paling utama supaya kita kuat dan sehat ya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan dan belajar dan baca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Kami masih dalam keadaan sehat walafiat Tuhan, karena semuanya ini karena anugerah Engkau dan kasih sayang Engkau. Berkatilah kami yang menyampaikan firman Engkau, yang mendengarkannya. Kuatkan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kita masih belajar tentang karakter. Kita lihat karakter bagaimana Yesus mengajar kita menjadi anak Tuhan dan karakter kita harus seperti apa. Nah, di Matius 20 ayat 26 sampai 27, hendaklah orang percaya memiliki hati seorang pelayan yang tidak selalu memikirkan kepentingan dirinya sendiri, melainkan belajar untuk mendahulukan orang lain. Nah, inilah yang paling luar biasa, mendahulukan orang lain. Nah, ini yang kunci yang luar biasa. Kita jadi anak Tuhan, kita mau ingat, inilah yang Yesus lakukan, mendahulukan orang lain. Nggak gampang. Di dalam kehidupan kita, sering sekali kita itu mau mendahulukan diri kita sendiri, bukan orang lain. Me first gitu loh. Ya kan? Saya masih ingat waktu saya kecil, saya tinggal di kos gitu loh. Dan om saya, ya memang dia sayang dengan kita ya. Om saya kok, ya saya keponakan dia. Dan kita berlima tinggal di satu rumah. Dan ya ada nenek yang tiap hari masak buat kita. Dan om saya ngajarin saya, turun ke bawah, cepat-cepat ambil supaya dapat paha dulu kalau ada ayam. Nah, kita makan, semuanya cepat-cepat turun, ambil dulu ayam. Dan tidak pernah memikirkan orang lain. Saya waktu itu masih umur 12 tahun dan saya mikir lucu juga ya. Nah, inilah hidup di dunia ini. Semua orang mau duluan mendapatkan paha ataupun dada. Kalau ayam pantat, sayap, kepala nggak ada yang mau. Terakhir itu loh. Saya masih ingat, begitu cepat kita kayak kelaparan gitu ambilin sayur dan tidak memikirkan orang lain. Nah, waktu itu saya masih kecil dan saya nggak ngerti. Ya udah saya ikutin aja. Tapi saya sudah bertobat. Ayat ini begitu berarti untuk merubah kehidupan saya. Biarlah orang yang percaya kepada Tuhan memiliki hati seorang pelayan yang tidak selalu memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ini nggak gampang sekali. Very easy untuk kita baca, tapi untuk praktekkan itu susah sekali. Tapi puji Tuhan, kalau kita anak Tuhan, kita percaya pada Tuhan, ini akan menjadi kenyataan. Ya, anak-anak milenial sekarang ini tidak akan seperti ini. Sering sekali memikir I first. Tapi Alkitab mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, ya, di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. So having said that, Tuhan Yesus mau kita melakukan satu hal, yaitu jikalau kita mau menjadi di depan, jadilah pelayan. Ini penting sekali. Nah, kita jadi anak Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadi Yesus mengatakan kita ini beda. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, harusnya kita menjadi seorang pelayan. Dan saya pernah bicara, leadership di dunia ini sama leadership dalam kerohanian itu beda. Kalau leadership dunia ini tidak mengatakan bahwa pemimpin itu harus jadi pelayan. Ya kan? Nah, Yesus dia adalah Tuhan.
Dan dia menjadi manusia, 100% manusia di dunia ini. Dan dia juga 100% Tuhan. Dia datang ke dunia ini. Yang saya terharu itu adalah Yesus membasuh kakinya, murid-muridnya. Kaki itu zaman dahulu itu mereka tidak punya sepatu Adidas ataupun Reebok. Nggak ada. Mereka pakai sandal jepit istilahnya. Baunya setengah mati, joroknya setengah mati. Tetapi Yesus mau rendah hati membasuh kaki murid-muridnya. Inilah teladan dan contoh yang begitu luar biasa. Dengan kata lain, Yesus datang ke dunia ini melayani manusia. Marilah kita jadi anak Tuhan, kita jadi milik Dia. Kita juga mempunyai karakter seperti Yesus. Jangan kita bossy, jangan kita showing off. Do you know that how rich I am, how smart I am? Apakah kamu tahu saya sekaya apa, saya sepintar apa? Nggak bisa. Marilah kita katakan, Tuhan, aku mau seperti Engkau. Kalau aku mau menjadi pemimpin, jadilah pelayan. Nah, satu lagi. Di Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini penting sekali. Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kita lihat sekarang orang dunia, orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka mencari apa? Kepentingan hanya diri sendiri. Kalau nothing that make me benefit, saya tidak akan involve. Apa yang tidak menguntungkan saya tidak akan ikut serta. Dan suka dipuji. Kamu tahu nggak saya dapat berapa titer? Kamu tahu nggak sekaya apa? Kamu tahu nggak saya pakai jam tangan apa? Kamu tahu nggak saya pakai mobil apa? Mau dipuji, waduh dia big boss. Marilah saudara sekalian, kita jadi anak Tuhan. Jangan kita mau orang puji kita. Sehebat apa kita jadi seorang penginjil? Sehebat apa kita jadi penantua? Saya bisa khotbah di mana-mana. Saya bisa berapa bahasa? Saya bisa sepintar apa? Jangan. Itu bukan kita punya hak untuk mengambil kemuliaan. Kalau Tuhan mau pakai kita jadi penginjil, pujilah Tuhan. Jangan kita sombong. Kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Jangan kita show off. Sepintar apa kita mempunyai license, mempunyai PhD, mempunyai profesor, S2, S3. Saya juga mengatakan STLL. Jangan. Marilah kita punya titer, kita punya kekayaan, kita punya berkat. Itu semuanya titipan Tuhan. Tidak ada yang lebih, hanya memberikan kemuliaan kepada Dia. Dia adalah sumber yang memberkati kita. He is the source of blessing. Jesus is the source of blessing. Tuhan adalah sumber pemberkatan. Marilah kita katakan, Tuhan terima kasih. Engkau memberkati aku, mempunyai rumah yang enak, mempunyai mobil yang bagus, mempunyai titer, mempunyai deposito, mempunyai keuangan. Pujilah Dia. Ada masalah, Tuhan terima kasih masalah ini akan membawa saya lebih dewasa. Aku memuji Engkau. Tuhan, aku punya karakter jelek, Tuhan. Ubahlah aku, Tuhan. Aku cemburu. Aku lihat orang lain lebih pintar. Aku mau menunjukkan ke dunia. Aku juga sepintar dia. Itu tidak benar. Kalau kamu compare dengan orang lain, bandingkan diri sendiri dengan orang lain, kamu akan stres. Tapi ingat, katakan Yesus, kalau Tuhan memanggil aku begitu, saya amin. Saya lakukan the best out of it. Dan terakhir, janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jangan kita gila hormat. Aneh loh, Alkitab juga mengatakan Galatia 5 ayat 26. Banyak orang yang gila hormat. Mau disanjung, dia pendeta. Mau disanjung, dia penginjil. Mau disanjung, dia ketua kaum muda. Buat apa sih? Yang mau disanjung itu Yesus, bukan kita. Jangan kita cemburu dengan orang lain punya achievement, dia punya hasil. Enggak, kita puji Tuhan aja. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya paling takut kalau kemana-mana, ke restoran, kemana pesta itu orang suruh saya duduk depan. Saya nggak. Kalau kita duduk di depan, ada orang yang lebih penting dari kita. Dan akhirnya kita suruh geser ke belakang. Sumber malu. Sungguh malu sekali. Yesus mengajar kita. Kalau kita ke pesta bagaimana? Janganlah kita menonjolkan diri.
Ya, kita mau duduk depan, mau kasih orang tahu kita dihormati. Jangan. Marilah kita duduk di belakang, di tempat yang jangan merasakan diri kita penting. Yang paling penting bukan kita, tapi Yesus, juru selamat kita. Dialah yang paling penting. Saudara sekalian, jadi seorang, jangan kita gila hormat. Jangan kita sering mikir diri sendiri. Marilah kita saling mengasihi, mendahulukan, menghormati, memberikan orang lain kesempatan untuk melayani. Kita di belakang saja, dan kita tepuk tangan, well done my brother, well done my sister. Itulah yang harus kita lakukan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa dan nyata. Mengajarkan kita, janganlah kita mendahului orang lain. Tuhan, bentuklah kami. Angkatlah keegoan kami. Angkatlah kesombongan kami Tuhan. Biar kami bisa rendah hati seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Engkau Tuhan Yesus. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.